Halo semuanya, selamat wayah ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Iblis Surgawi yang ingin bersantai. Kita masuk di part 4. Di awal video ini, setelah mendengar penjelasan dari Pendekar Ryo tentang alasan kenapa pertunangannya di hari dibatalkan, Tae-san pun menuturkan. Jadi singkatnya, ada orang yang mengirim lamaran ke pernikahan pada tunanganku. Dan karena lamaran itu berasal dari klan Zhongli yang tergabung dalam aliansi Murim, Master The Manor Jeon yang berada pada keputusan yang sulit, memutuskan untuk mengakhiri pertunangan karena tindakanku. Begitu. Hal itu masih belum diputuskan. Nona muda sangat menentang keputusan itu. Tapi seperti yang Anda tahu, itu melihat tingkahnya yang seperti itu, Tae-san yang bisa mengerti jika berat baginya untuk terus menentang pada situasi seperti itu pun menimpali. Aku tak yakin kau kemari hanya untuk mengatakan hal itu padaku. Apakah Manor Yeon mengirimmu kemari karena mereka takut klan Zhongli akan macam-macam denganku? Pendekar Ryo pun mengangguk membenarkannya. Benar. Nona muda yang menyuruh saya untuk melindungi Anda. Mungkin Anda belum tahu, tapi klan Zhongli itu. Namun, belum sempat pendekar yang menyelesaikan kalimatnya, Tae-san yang bisa menebaknya pun menyalanya. Mereka, kumpulan orang-orang jahat bukan? Tentu saja, selaan Tae-san sontak membuat pendekar Ryo terkejut. Mungkin Anda tak seharusnya mengatakannya dengan sejelas itu. Tae-san sendiri menebaknya seperti itu bukan tanpa alasan. Karena pada saat ini ia berpikir, klan Zhongli. Mereka meninggalkan klan lain yang melarikan diri pada saat perang melawan penlidiman. Siapa sangka mereka masih bertahan dengan sikap jahatnya itu. Dengan pikiran seperti itu, sembari bangkit dari kursinya, Tae-san pun berkata, "Kau tadi bilang kalau kau akan melindungiku kan?" Semakin aku memikirkannya, ini juga jadi semakin menarik. Mari kita lihat apa yang kau bisa. Malam harinya, ketika sinar sang rembulan menembus sela-sela dedaunan, Tae-san yang tengah berjalan ke rumah bordel pun berpikir, akhirnya ada lawan yang layak. Hari ini aku berhasil membuka titik meridianku yang kedua. Namun saat ia berpikir seperti itu, Pendekar Ryo yang terus saja menatapnya dari belakang membuatnya berbalik berkata, "Hei, jangan mengikutiku kalau kau memang tidak mau." Pendekar Ryo yang menenggelengkan kepalanya membalas, "Tidak sama sekali. Ini adalah hal yang dasar yang bisa saya lakukan." Melihat tingkahnya yang seperti itu, meskipun Tae-san merasa orang-orang mungkin akan berpikir kalau ia yang menyeretnya ke sana ke dalam masalah ini, dirinya tak bisa berbuat banyak selain membiarkannya berbuat semaunya. Kemudian, tak berselang lama setelah mereka kembali berjalan, Tae-san tiba-tiba saja menghentikan langkahnya, yang tentu saja membuat pendekar Cheon dan Ryo merasa aneh hingga bertanya, Ada apa tuan?" Tanpa berbalik ke arahnya, Tae-san pun berkata, "Ada berapa orang di sana?" Tentu saja perkataan Tae-san membuat pendekar Cheon kebingungan. Meskipun begitu, ia segera mengerti maksudnya ketika melirik ke arah belakangnya, di mana ada 3 sosok bayangan yang mengikuti mereka. Seketika itu juga pendekar Cheon memberitahu Tae-san jika di belakang mereka ada 3 orang. Akan tetapi, Tae-san yang lebih kejeli darinya langsung saja menyangkalnya, di mana di sana tidak hanya 3 orang saja, melainkan ada orang keempat. Tepat setelah Tae-san mengatakan itu, para assassin yang sedari tadi bersembunyi pun akhirnya menampakkan dirinya, di mana pemimpin mereka, sebut saja si Gondrong, berkata, "Ya, sepertinya sudah tak ada gunanya menjarang tiba-tiba. Aku ingin kalian bertiga ikut bersama kami." Mendengar perkataannya, meskipun Tae-san merasa heran kenapa para bajingan ortodoks ini bersikap begitu hormat padanya, ia yang terus memperhatikannya berkata, "Cheon, aku ingin kau menebak seberapa hebat orang di sana itu." Seketika itu juga pendekar Chen menganggukkan kepalanya, lalu menatap si Gondrong sembari berpikir. Berdasarkan energi yang dipancarkan, ditambah aroma darah yang tercium samar-samar,
Berarti dia bukanlah orang biasa di Paksi Unorthodox. Tapi dengan pikiran seperti itu, pendekar Cheon pun menuturkan, "Tuan, saya berada pada 3 tingkat lebih tinggi darinya." Mendengar perkataannya, Taesan tersenyum membalas, "Apalagi yang kau tunggu? Saatnya melihat apakah tebakanmu benar atau tidak." Dengan begitu, pendekar Cheon melangkah maju menuju si Gondrong, di mana meski langkahnya terlihat pelan, ketiga assassin yang dilewatinya sama sekali tak bisa berkutik, hingga si Gondrong pun berkomentar, "Hah, jadi kau ingin menghentikanku sendirian ya? Bodoh sekali, kau memang memancarkan energi yang luar biasa. Tetapi bagaimana kalau kau berhenti bertingkah sok kuat dan ikut kami dengan dia?" Tepat setelah mengatakan itu, si Gondrong pun menebaskan pedangnya dengan cepat. Tentu saja membuat pendekar Cheon terkejut dan hampir tak bisa menghindarinya. Akan tetapi, refleksnya yang begitu luar biasa masih bisa menyelamatkan hidupnya. Di mana, meskipun si Gondrong kembali menyerangnya, pendekar Cheon kini bisa mengimbanginya. Bahkan membuat si Gondrong berpikir, apa ini? Dia lebih hebat dari yang kuperkirakan. Sepertinya aku terlalu meremehkannya karena dia hanya seorang pengawal. Dengan pikiran seperti itu, si Gondrong pun meningkatkan intensitas serangannya, yang membuat pendekar Ryo yang merasa khawatir berkata, "Tuan, kita harus membantunya. Kalau begini terus, pendekar Cheon akan dalam bahaya." Taesan sendiri yang merasa jika si Gondrong mungkin tak seburuk itu pun membalas, dia mungkin akan berakhir dalam satu serangan. Tentu saja perkataan Taesan membuat pendekar Ryo kebingungan. Ditambah lagi, teriakan si Gondrong yang kesakitan karena kehilangan lengannya mengejutkan dirinya. Hingga bersama dengan Taesan yang bergumam, apakah pendekar Cheon hanya memotong lengannya saja? Pendekar Ryo yang tak menduganya pun terdiam berpikir, tidak mungkin, dia butuh 5 kali beradu pedang sampai dia mengalahkan orang sehebat itu. Sejak kapan pendekar Cheon sekuat ini? Sebelumnya, dia belum sampai pada tingkatan ini. Apa Tuan Taesan memberinya eliksir atau obat semacam lainnya? Lalu, saat pendekar Ryo berpikir seperti itu, Taesan pun menatapnya berkata, "Hei, jangan diam saja. Urus sisanya. Aku ingin menanyai mereka. Jadi, jangan dihabisi. Tekan saja titik-tekan mereka lalu dekat mereka." Mendengar perintahnya, seketika itu juga pendekar Ryo bergerak dan langsung melumpuhkan 2 assassin di sana sekaligus. Akan tetapi, di saat ia mencari keberadaan assassin yang ketiga, ia dikejutkan dengan teriakan pendekar Cheon yang memperingati tuannya. Hingga seketika itu juga pendekar Ryo tersadar jika assassin ketiga telah melewatinya dan kini menuju ke arah Taesan. Untungnya, sepersekian detik sebelum assassin ketiga itu bisa menghujamkan pedangnya, pendekar Cheon muncul melumpuhkannya. Namun, Taesan yang malah tak senang dengan hal itu malah terdiam di sana berpikir, "Loh, apa yang dia lakukan? Dia memilih menyelamatkanku daripada mengira assassin yang kabur. Dia ini terlalu memikirkan orang lain. Jika ini terjadi saat aku masih penelidiman, perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang tak bisa dimaafkan. Namun entah kenapa, aku tak merasa semarah itu." Dengan pikiran seperti itu, saat pendekar Cheon memohon ampun karena membiarkan assassinnya kabur di sana, Taesan menghela napasnya berkata, "Lupakan, lihat saja yang lainnya." Tentu saja perkataan Taesan membuat pendekar Cheon bisa bernapas lega. Hingga saat kemudian, setelah mengingat ketiga assassinnya dan membaringkannya layaknya ikan di pasar, Taesan yang menatap mereka pun berkata, "Baiklah, sekarang apa yang harus kita lakukan pada mereka? Mungkin menghabisi mereka akan jadi pilihan yang terbaik, bukan?" Mendengar perkataannya, si Babak yang ketakutan, salah satu dari trio assassin Palang akan Babak, berkata, Tolong ampuni saya akan menjawab semua pertanyaan Anda." Namun, alih-alih mengatakan apa yang mereka tahu, Palang akan Babak malah terdiam tak bergeming di sana, hingga Taesan pun kembali mengancamnya. "Karena kalian tak mengatakan apapun, sepertinya aku akan menghabisi kalian saja." Seketika itu juga, Babak yang panik bukan main membuka mulutnya menjelaskan, Tunggu dulu, kami akan bicara. Kami dari sekte Crimson Dragon.
wakil pemimpin sekte yang mengirim kami. Pagi tadi, kami menghajar orang yang menolak untuk membayar pajak perlindungan. Lalu mengacaukan sebuah penginapan karena mereka tak mau melayani kami. Terus kami berak. Tentu saja, tingkahnya yang seperti itu membuat Palangkakan jengkel bukan main. Akan tetapi, Taesan yang merasa tertarik dengan penjelasannya pun melangkah pergi sembari berkata, menarik. Terus lanjutkan. Dan sebentar, kalian berdua bawa mereka. Buatlah mereka terus hidup selama mereka masih mau bicara. Tentu saja hal itu membuat Babak bisa bernapas lega. Akan tetapi hal itu berkembalikan dengan Pandakaryo yang kebingungan hingga berpikir, dia mau pergi? Jangan bilang kalau dia tetap ingin pergi ke rumah bordil setelah semua ini. Apa dia gila? Sayangnya pikiran Pandakaryo benar-benar terjadi, di mana Taesan tetap pergi ke rumah bordil Polan Flower. Hingga akhirnya ia terjebak ke dalam sebuah suasana yang canggung bersama pendekar Cheon yang harus berjaga di luar kamarnya dengan suara desahan yang terus-menerus terdengar. Di sebuah titik, Pandakaryo yang penasaran kenapa pendekar Cheon tetap berjaga di sana bertanya, "Pendekar Cheon, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu yakin kamu tak mau ikut masuk?" Pendekar Cheon yang menahan dirinya hingga berkeringat pun membalas, Tidak perlu. Kita hanya perlu berjaga saja di sini sampai pagi." Tentu saja, reaksinya yang seperti itu pun membuat Pandakaryo semakin merasa kebingungan hingga berpikir, kenapa dengan reaksinya? Jangan bilang kalau memang selalu seperti ini setiap malam. Namun, kecanggungan mereka berdua masih belum seberapa jika dibandingkan dengan keadaan trio assassin Palangkakan Babak yang harus mendengarkan desahan itu dengan tubuh mereka yang terikat. Keesokan paginya, Taesan yang baru keluar dari kamarnya pun langsung disambut oleh pendekar Cheon, Pandakaryo dan juga trio assassin Palangkakan Babak. Mereka masih hidup? Aku bilang untuk biarkan mereka hidup hanya jika mereka mau bicara, kan? Tanpa tahu jika Pandakaryo berpikir kalau Taesan itu benar-benar buas di ranjang dan terlalu pedulikan trio assassin Palangkakan Babak yang memandang Taesan dengan penuh hormat. Pendekar Cheon pun berkata, "Ya, mereka memang bicara, Tuan. Ringkasannya seperti ini. Perintah yang mereka terima adalah untuk membawa Anda ke sekte Crimson Dragon. Lalu, identitas assassin yang melarikan diri itu hanya diketahui oleh pemimpin sekte Crimson Dragon." Mendengar hal itu, Taesan yang punya pandangan tersendiri pun berpikir, memang benar. Jelas sekali kalau dia itu bukan pesenin membela diri biasa dari Unorthodox. Pasti akan sulit untuk seorang pengawal biasa jika melawannya. Tapi, Cheon yang lebih kuat darinya itu memang bukan sesuatu yang tak terduga. Terlalu jelas kalau klan Jong lihat di balik semua ini. Dengan pikiran seperti itu, sembari melangkah pergi dari sana, Taesan pun berkata, "Kita kembali ke Golden Merchant. Bawa juga mereka." Beberapa saat kemudian, setibanya mereka di kediamannya di Golden Merchant. Setelah bersih-bersih sebentar, Taesan pun membawa trio assassin Palangkakan Babak ke tempat latihannya, di mana di depan pendekar Cheon dan juga Yo, ia menjelaskan, "Aku akan memberikan batasan pada mereka terlebih dahulu. Dan kalian berdua, aku akan mengajari kalian teknik seni bela diri yang akan berguna. Jadi, perhatikan ini dipelajari dengan baik." Tentu saja, perkataannya membuat Pandakaryo dan juga Cheon terkejut. Meskipun begitu, Taesan tetap melanjutkan, "Ini adalah teknik pembatasan sederhana. Aku akan mulai mengajari kalian teknik ini. Pertama, posisikan jari kalian seperti ini. Kalian akan menyuntikkan energi internal yang menghentikan sebuah fungsi tubuh secara sengaja. Kuncinya adalah pengendalian energi internal. Jadi, pastikan untuk melakukannya dengan benar." Mendengar semua penjelasannya, bersamaan dengan Taesan yang akan memperagakannya, Pandakaryo dan juga pendekar Cheon yang tak menduganya pun berpikir, "Apa ini? Aku tak pernah melihat teknik pembatasan ini sebelumnya, tapi aku bisa langsung memahaminya." Kemudian, tanpa pedulikan trio assassin Palangkakan Babak yang ketakutan, Taesan yang mengerjakan tekniknya pada Babak pun menuturkan, "Lakukan ini secara perlahan. Hei, kenapa kau menjauhkan kepalamu? Kalau kau tidak mematuhi perintahku, maka kau tak akan bisa melihat lagi. Ini mungkin akan terasa sedikit sakit.
Tepat setelah mengatakan itu, tanpa medulikan perkataan Babak yang tak akan mengkhianatinya bahkan tanpa teknik itu, Taesan langsung saja menyuntik energi internalnya. Hingga seketika itu juga Babak pun tidak kesakitan sebelum tubuhnya menjadi kaku. Lalu sembari memperhatikan keadaan Babak di sana, Taesan pun berkata, "Cobalah batasan yang lain pada dua orang lainnya. Anggap itu sebagai latihan." Mendengar perkataannya, bersama dengan pendekar Cewon yang akan mencobanya pada Palang, pendekar Yo yang merasa keheranan pun berpikir, tekniknya memang hebat. Hanya saja, bagaimana Tuan Taesan bisa mengetahui hal-hal semacam ini? Dan kenapa pendekar Cewon tanpa tanyakannya sedikit pun? Ini mengherankan. Lalu, saat pendekar Yo berpikir seperti itu, Taesan yang menikmati emoan itu pun menyeringai berkata, "Oh ya, mungkin kalau dia tak mau patuh, maka buah jakarnya akan meledak loh." Ini pun diakhiri dengan, tentu saja perkataannya sontak membuat Palang dan Kakan terkejut. Hingga akhirnya mereka berdua pun hanya bisa menahan teriakannya sampai menitikkan air matanya.